Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Jumpa dengan Pak Huda dalam channel Pak Huda Dalil. Kali ini kita akan belajar mengenai kurban. Baik anak-anakku kelas 5. Sekarang kita memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita hari ini adalah Quran, kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kurban. Tentu kita sering melihat orang berkurban. Setiap lebaran Idul Adha kita melihat orang berkurban. Nah, lalu bagaimana sebetulnya tata cara, aturan, hukum yang ada dalam kegiatan berkurban ini? Nah, ini akan kita pelajari kali ini. Oke, perhatikan dengan baik materi kita. Apa yang akan kita pelajari dari pelajaran kurban ini? Apa yang harus kalian pahami setelah kalian menonton video ini? Yang harus dipahami pertama adalah pengertiannya kurban. Kemudian apa dalil dasar hukum untuk berkurban? Yang ketiga, apa hukumnya berkurban itu? Yang keempat, mengetahui sejarah perintah berkurban. Yang kelima, waktu berkurban. Yang keenam, hewan kurban. Yang ketujuh, syarat dari hewan kurban tersebut. 8, pembagian hewan kurban. Jadi ada 8 hal yang harus kalian pahami dalam pelajaran kurban ini, yaitu pengertian kurban, dalil berkurban, hukum berkurban, sejarah perintah berkurban, waktu untuk berkurban, hewan kurban, syarat dari hewan kurban, dan pembagian hewan kurban. Oke, kita masuk ke dalam materi pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab qoroba. Berasal dari bahasa Arab qoroba yang artinya dekat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menyembelih hewan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembelih hewan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah diberikan. Itu maksudnya secara istilah fikih. Kemudian kita masuk ke dalam dalil kurban. Dalil kurban itu dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Ada perintah berkurban itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Kemudian ada hadis, salah satunya mengenai orang yang punya harta banyak, sudah mampu untuk berkurban, tapi dia tidak mau berkurban. Maka kata Rasulullah, jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, ini perintah tegas dari Nabi SAW agar kurban ini betul-betul diperhatikan bagi orang yang mampu untuk berkurban. Kalaupun tidak mampu, maka tidak usah kurban, dia menerima daging kurban. Nah, hukum kurban. Kurban hukum asalnya adalah sunnah muakkad. Hukum asalnya itu sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Kalau punya cepet-cepet. Kemudian hukum berkurban ini yang tadinya sunnah muakkad bisa menjadi wajib jika satu dinazarkan untuk berkurban. Dia bernazar untuk berkurban maka wajib. Contohnya misalkan nanti kalau saya ini lulus kelas 6, maksudnya naik ke kelas 6 dengan nilai yang bagus, ranking 1, maka saya akan berkurban 2 ekor sapi. Nah, maka ketika kalian naik kelas 6, ranking 1 lagi, nanti Idul Adha wajib tuh berkurban 2 sapi, wajib hukumnya. Atau orang yang telah menyebutkan ketika dia beli kambing misalkan, dia beli kambing, ini untuk kurban ini, hewan ini. Nah, itu juga wajib disembelih sebagai kurban, jadi tidak boleh dia dijual apa yang lainnya. Pokoknya dia hukum kurban untuk dia wajib. Sejarah.
Berkurban ini sudah ada perintahnya sejak zamannya Qabil dan Habil, di mana mereka diminta untuk mengorbankan harta mereka. Qabil dan Habil ini berkurban dengan ternak dan juga dengan hasil tanam tumbuh. Yang berkurban dengan ternak, maka ternaknya ini dipilih yang bagus-bagus. Kemudian yang kurbannya dengan tanam tumbuh dikorbankan yang jelek-jelek, maka yang diterima yang bagus-bagus saja oleh Allah. Kemudian kisah kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana sudah kita ketahui, sering kita dengar, sering kita nonton, sering kita dengar ceramah-ceramah juga, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail sebagai ujian ketaatan kepada Allah, bukan sebagai kebencian, bukan disuruh untuk bunuh anak-anak, itu bukan, tetapi sebagai ujian ketaatan kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim pun taat kepada Allah dengan mengorbankan cintanya kepada anak yang begitu besar. Dia tetap ikut apa perintah Allah, kan tetapi kemudian Allah terima pengorbanannya, anaknya itu yang mau disembelih diganti oleh Allah dengan kambing kibas yang besar bagus. Nah, inilah dasar dari berkurban itu, sejarahnya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus sampai kepada kita sekarang disyariatkan lewat Nabi Muhammad SAW, mengikuti dari millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu berkurban, kapan waktunya? Ada dua waktu berkurban. Yang pertama pada tanggal 10 Zulhijjah, Lebaran Idul Adha atau hari raya kurban, hari raya haji, itu tanggal 10 Zulhijjah, dikenal dengan Yaumul Nahar atau Idul Adha. Itu waktu berkurban, tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua waktunya adalah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ini dikenal juga dengan istilah hari tasyrik. Jadi waktu untuk menyembelih kurban itu ada berapa hari? 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. 4 hari. Hewan kurban. Tidak semua hewan tuh bisa dikorbankan. Pak, saya mau kurban, Pak. Tahun depan. Kurban apa? Ayam. Ayam tidak bisa, nak. Terus apa yang bisa? Yang bisa itu domba. Umurnya 1 tahun atau dia sudah ganti gigi. Dikenal dengan istilah da'nun. Kemudian kambing yang sudah berumur 2 tahun atau sudah berganti gigi, sebutannya ma'zun. Kemudian apa lagi yang boleh? Sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Ini istilahnya baqarun. Dan terakhir unta yang berumur 5 tahun. Istilahnya ibiliyun. Hanya 4 macam ini yang boleh dikorbankan. Yang lainnya jangan, tidak boleh. Kijang, Pak, kan sama dengan kambing, tidak boleh. Burung, Pak, tidak boleh. Yang lain dari 4 ini maka tidak boleh semua. Yang boleh hanya 4 ini. Oke, kita lanjutkan. 1 domba itu untuk 1 orang. 1 kambing untuk 1 orang namanya itu ya. 1 sapi atau kerbau bisa untuk 7 orang sekaligus. Nah, 1 unta bisa untuk 7 orang atau bisa untuk 10 orang. Ini begitu. Itu peruntukannya ya. 1 domba untuk 1 orang. 1 kambing 1 orang juga namanya. 1 sapi bisa 7 nama orang. Kalian sekeluarga tuh bisa. Beli sapi 1 sudah cukup sekeluarga. 7 orang maksudnya. 1 unta bisa untuk 7 orang atau 10 orang. Oke. Kalau sekeluarga itu maksudnya 1 nama kepala keluarga itu, kurbannya itu untuk 1 keluarga. Sudah pahalanya mencakup sekeluarga, kepala keluarganya ya. Syaratnya hewan kurban tadi apa? Dia harus sudah cukup umurnya. Tadi itu domba 1 tahun, kambing 2 tahun, sapi, kerbau 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Harus cukup umurnya. Kemudian tidak cacat ya, giginya bagus, tidak kurap, kudisan, badannya tidak kurus ya, atau kakinya ada putus, buntutnya hilang-hilang, kupingnya hilang sebelah. Jangan yang seperti yang bagus-bagus, tidak cacat, tidak boleh yang cacat ya. Kemudian pembagian daging kurban. Daging kurban ini dibagikan mentah. Jangan dimasak dulu. Begitu sudah
Begitu sudah dipotong, kemudian diambil dagingnya, daging-dagingnya ini kemudian dibagi-bagikan dalam kondisi mentah itu, tidak usah dimasak dulu. Nah, beda dengan akikoh. Kalau akikoh dimasak. Kemudian berapa pembagiannya? Pembagiannya itu untuk fakir miskin sepertiga. Sisihkan dulu sepertiganya itu untuk fakir miskin. Sepertiganya untuk siapa lagi? Untuk orang masyarakat umum sekitar, tetangga-tetangga, orang kampung situ ya. Kemudian sepertiganya untuk orang yang berkurban. Maka kalau misalkan motong sapi dapatnya 30 kilo, 10 kilonya untuk fakir miskin bagi-bagi, 10 kilonya bagi-bagi dengan tetangga-tetangga, kaya atau miskin tidak apa-apa, tidak masalah, itu hadiah. Yang sepertiganya 10 kilo lagi untuk dia sendiri. Nah, dia berkorban bisa dapat 10 kilo kalau dagingnya itu 30 kilo. Baik. Kemudian ada tugas, anak-anak sekalian, ada tugas